Assalamualaikum. Setiap kali Hari Raya Kurban atau Idul Adha, umat muslim selalu diingatkan kisah tentang kerelaan Abraham atau Nabi Ibrahim yang mengorbankan Ismail anaknya. Ya, menurut Islam, yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh Yahudi maupun Kristen. Menurut kitab suci, sangat jelas bahwa yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Lalu mana yang benar? Ishak atau Ismail? Tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Hanya satu saja yang benar. Versi Yahudi Kristen atau versi Islam. Salah memilih berarti terjebak percaya pada ajaran yang menyesatkan. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri tidak disebut dengan jelas apakah Ishak atau Ismail. Tapi berdasarkan hadis dan tradisi turun-temurun, beberapa ulama meyakini yang dikorbankan adalah Ismail. Sebaliknya, dalam Alkitab sangat jelas tertulis demikian. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kitab Kejadian bab 22 ayat 2. Aneh bin ajaib, justru ayat inilah yang sering digunakan muslim untuk meyakini Ismail sebagai anak yang dikorbankan. Caranya, dengan mengatakan bahwa orang Yahudi sudah mengubah kitab suci dengan menambahkan kata-kata yakni Ishak. Menurut muslim, jika tidak ada kata tersebut, maka yang dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail. Karena hanya Ismail yang pernah menjadi anak tunggal Abraham sewaktu Ishak belum lahir. Now who was offered for sacrifice? Was it Ishmael or Isaac? Now I tell you, according to the Bible, that is not true. Because you read there, Isaac thy only son. And at no time was Isaac the only son of Abraham. You see, 13 years before Isaac was born, Ishmael was born. And God Almighty accepted him as the son and seed of Abraham. No less than... Sesederhana dan sekonyol itu argumen mereka. Kitab suci sudah diubah-ubah. Ini juga alasan yang sama dengan alasan yang mereka gunakan untuk menjelaskan mengapa Al-Quran tidak kompatibel dengan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci sudah diubah-ubah. Tapi tanpa menyertakan bukti yang kuat, sebenarnya tuduhan itu hanyalah fitnah. Sementara itu, bagi Kristen argumennya jauh lebih kuat. Yang pertama, kisah pengorbanan Ishak bukanlah kisah yang berdiri sendiri, melainkan terkait pada seluruh konteks perjanjian Allah yang menetapkan Abraham sebagai bapa orang beriman dan seluruh rencana keselamatan melalui keturunannya dari Ishak, bukan Ismail. Mengganti Ishak dengan Ismail akan membuat seluruh konteks perjanjian dengan Abraham dan rencana keselamatan menjadi berantakan dan tidak terpahami benang merahnya. Yang kedua, konfirmasi dari para nabi. Setidaknya, Nabi Amos secara eksplisit menuliskan firman Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Kitab Amos bab 7 ayat 9. Kemudian Rasul Yakobus juga mengatakan dengan eksplisit, "Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?" Surat Yakobus bab 2 ayat 21. Dan yang paling jelas, Yesus Kristus telah membaca seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi sehingga ia bisa merumuskan hukum utama yang menjadi intisari seluruh ajaran kitab suci. Pernahkah Yesus mengatakan bahwa isi kitab suci para nabi sudah diubah-ubah? Sama sekali tidak. Artinya, apa yang tertulis di kitab suci Perjanjian Lama, termasuk mengenai Ishak yang dikorbankan oleh Abraham, sudah diverifikasi kebenarannya oleh Yesus sendiri. Mari kita gunakan akal sehat. Siapa yang layak dipercaya? Muhammad dan para ulama Islam yang mendasarkan keyakinannya pada tuduhan tanpa bukti? Ataukah para nabi dan Yesus Kristus sendiri? Mempercayai klaim Islam sama artinya dengan menganggap para nabi, termasuk Yesus dan para rasulnya, telah tersesat. Dan itu tidak mungkin. Sebenarnya beberapa ulama Islam juga mulai bersikap lunak. Mereka sadar posisi Islam yang mengklaim Ismail sebagai anak yang dikorbankan oleh Abraham sangat lemah. Mereka tidak lagi mempermasalahkan Ishak atau Ismail.
Tapi sebenarnya dalam teks Islam tidak begitu jelas adakah Ismail ataupun Ishaq, kerana Quran tak mention. Al-Imam Tabari, imam besar yang dianggap Syekhul Mufassirin, syekh kepada golongan mufassirin, ahli-ahli tafsir, dia sendiri macam tidak dapat merumuskan ataupun tak mau merumuskan adakah Ishaq ataupun Ismail. Kerana dia kata perkara ni, riwayat-riwayat ni boleh membawa makna kepada salah seorang daripada ni. Kemungkinan Ishaq, kemungkinan Ismail. Muhammad ibn Ishaq, dia cenderung untuk, dalam sebahagian periwayatannya, macam cenderung untuk menyatakan yang dikorban itu ialah Nabi Allah Ishaq. Nah, kalau Al-Quran tidak memberi petunjuk pasti dan ulamanya sendiri sudah ragu, buat apa lagi dipercaya? Kita ambil saja yang tertulis pasti di kitab suci dan sudah dikonfirmasi oleh semua nabi, Ishaq. Tapi yang sebenarnya menarik adalah mengapa Islam berupaya mengacaukan kisah kurban Abraham ini sedemikian rupa, sampai mereka mengadakan hari raya yang diperingati setiap tahun sekedar untuk meyakinkan manusia bahwa yang dikurbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Apa pentingnya mengacaukan masalah kurban ini? Ternyata ini sangat-sangat penting bagi iblis dan rencana diabolik atau rencana jahatnya. Untuk mengerti mengapa iblis ingin mengacaukan masalah kurban, kita harus memahami perlunya kurban bagi keselamatan manusia. Sejak awal di kitab Kejadian, Tuhan sudah mengingatkan manusia untuk tidak melanggar perintahnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kitab Kejadian bab 2 ayat 16-17. Upah dosa adalah maut. Itulah yang dimaksud Tuhan. Setiap pelaku dosa tidak lagi mendapatkan hak untuk hidup di hadapannya. Maka, untuk memulihkan manusia dari kematian akibat dosa, harus ada kurban penebus dosa. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat tujukan iblis, mata mereka terbuka dan mereka pun menyadari ketelanjangan mereka. Lalu mereka berusaha menutupi ketelanjangan itu dengan daun pohon ara. Tetapi Tuhan menggantinya dengan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Dengan demikian, binatang yang harus mati karena diambil kulitnya ini adalah kurban pertama yang harus ditumpahkan karena dosa. Anak-anak Adam, Kain dan Habel, juga dikisahkan dalam kitab Kejadian memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain sebagai petani mempersembahkan kurban berupa hasil bumi, sementara Habel sebagai gembala mempersembahkan kurban anak sulung dombanya. Tuhan menerima persembahan Habel dan mengabaikan persembahan Kain. Dari sinilah manusia mendapatkan gagasan akan perlunya kurban yang bernyawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan kurban ini adalah upaya manusia untuk memulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Tuhan kemudian merancang sebuah rencana keselamatan untuk memulihkan keadaan manusia. Ia memilih Abraham sebagai bapak dari bangsa yang akan menjadi sarana keselamatan semua bangsa. Pada awalnya, Abraham dan Sarah istrinya menanggapi rencana Tuhan ini dengan cara mereka sendiri. Sarah yang mandul memberikan Hagar budaknya untuk menjadi selir bagi Abraham, dengan harapan agar Abraham dapat memiliki keturunan. Namun itu bukan rencana Tuhan dan Tuhan menolaknya. Tidak lama setelah Hagar mengandung, timbul konflik antara Sarah dan Hagar. Akhirnya diketahuilah oleh Abraham bahwa yang dikehendaki Tuhan sebagai keturunannya adalah dari Sarah istrinya, bukan dari Hagar budaknya. Ketika Abraham berharap Ismail yang akan menjadi penerus keturunannya, Tuhan berkata demikian, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Kitab Kejadian bab 17 ayat 19. Di sini Tuhan sudah menyatakan dengan tegas bahwa dia memilih Ishak, anak Abraham dari Sarah, sebagai bagian dari rencana keselamatan yang dijanjikannya.
Setelah Ishak lahir, konflik antara Sarah dan Hagar makin meruncing, sehingga Sarah akhirnya meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Tuhan meminta Abraham untuk menuruti Sarah. Katanya, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Kitab Kejadian bab 21 ayat 12. Ketika Ismail dan Hagar sudah tidak lagi bersama Abraham, itulah saat di mana Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Ini salah satu yang membuat klaim Islam soal Ismail menjadi sangat lemah dan mengada-ada. Jika Tuhan menguji seseorang, itu bukan untuk mengetahui apakah orang tersebut layak atau tidak, karena Tuhan pasti sudah tahu tanpa perlu mengujinya. Maksud dari ujian itu adalah untuk memampukan orang yang diuji agar ia mencapai suatu standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Setidaknya, ada 3 hal penting yang dapat kita simpulkan dari ujian iman ini. Yang pertama, bagi Abraham. Melalui ujian ini, Tuhan menghendaki agar Abraham sebagai bapa orang beriman mampu memiliki ketaatan pada Tuhan dan memilih mengikuti apapun kehendak Tuhan, sekalipun itu berarti harus mengorbankan apa yang paling dicintai di dunia ini. Yang kedua, bagi keturunan Abraham. Ujian ini juga akan menjadi standar acuan bagi seluruh keturunan Abraham melalui Ishak, yaitu para nabi-nabi Israel yang akan menjadi sarana sabda Tuhan untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Dengan cara ini, semua rencana keselamatan yang dipercayakan melalui bangsa Israel bukanlah rancangan manusia, melainkan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Yang ketiga, bagi seluruh manusia. Ini yang terpenting. Ujian ini adalah sebuah nubuat penting bahwa kelak keturunan Abraham melalui Ishak, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi kurban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia dan sekaligus menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Semua manusia yang percaya pada kurban salib Kristus akan ikut ambil bagian dari keselamatan yang datang melalui karya penebusan ini. Poin yang ketiga inilah yang menjadi sasaran utama rencana penyesatan iblis melalui Islam. Ingat, Islam tidak hanya menyangkal kurban Ishak, tapi juga menyangkal kurban salib Kristus dengan menyatakan melalui Al-Quran bahwa yang disalibkan bukanlah Yesus. Kedua penolakan ini bukan 2 hal yang terpisah, tapi satu paket penyesatan yang dimaksudkan untuk menyangkal satu-satunya karya penebusan salib Kristus yang ingin menyelamatkan manusia. Menyangkal karya penebusan salib Kristus berarti manusia menolak diselamatkan dan tetap tinggal dalam kematian akibat dosa. Siapakah yang menghendaki manusia tidak memperoleh keselamatan? Bukan Tuhan, tapi iblis. Menolak karya penebusan salib Kristus juga berarti manusia percaya pada Allah yang totaliter dan tidak mengasihi manusia, yaitu Allah yang hanya menuntut manusia untuk taat mengorbankan anaknya bagi Tuhan, tapi dia sendiri menolak untuk mengorbankan anaknya bagi keselamatan manusia. Allah kita adalah Bapa yang Maha Kasih. Dia tidak hanya menuntut manusia mengorbankan anaknya, tapi demi kasihnya pada manusia, ia mengutus putra tunggalnya sendiri untuk menjadi kurban penebusan dosa yang menyelamatkan manusia. Ini seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam Injilnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Saudara-saudaraku kaum muslim, manakah yang kalian pilih? Ajaran Tuhan yang menawarkan keselamatan melalui penebusan salib Kristus, ataukah ajaran iblis yang menolak keselamatan itu? Sekarang saatnya untuk memilih. Jangan berkata nanti di akhirat semua kebenaran akan dinyatakan dan kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Memang benar, di akhirat kita akan tahu mana yang benar. Tapi jika itu terjadi, maka semuanya sudah terlambat. Kalian tidak punya kesempatan lagi untuk mengubah pilihan. Hidup hanya sekali dan tidak bisa diulangi. Tuhan menganugerahkan kita akal sehat, supaya kita dapat memanfaatkan hidup yang hanya sekali ini untuk memilih yang benar. Inilah keselamatan yang datang dari Tuhan, bukan yang lain. Percayalah pada Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat manusia. Sekian dulu video saya kali ini. Wassalam.